Dulu negara kota Son'a ini terkenal sebagai kota yang tidak pernah ada masalah sama sekali. Dikisahkan di dalam kitab Manhajus Shawi, dulu pernah ada satu negara itu 18 tahun tidak ada orang yang mengajukan gugatan di pengadilan. 18 tahun. Nah, kemudian setelah 18 tahun tidak ada yang mengajukan gugatan di pengadilan, hakim nganggur. Di tahun ke-18 hakim sowan kepada masyarakat, masyarakat, apa resep kalian kok bisa-bisanya 18 tahun kami pengadilan di negara ini tidak pernah ada orang yang bermasalah. Mboten enten tiang cerai, mboten enten tiang rebutan warisan, mboten enten tiang bunuh-membunuh. Kenapa kok bisa? Mereka menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa kami punya prinsip yang sama, yaitu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah suatu negara itu, maka berebutlah untuk memberi maaf. Bukan minta maaf, tapi berebut memberi maaf. Faman afa, barang siapa orang yang berebut memberi maaf, wa aslaha, dan berebut untuk berdamai dengan orang lain, fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang ngalah berebut seperti itu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang di tahun ke-19, bukan sekarang, di tahun ke-19 ada orang yang tentunya mengajukan permasalahan di pengadilan. Si A dengan si B. Ceritanya begini. Di dalam kitab tersebut dikisahkan si A ini beli tanahnya si B. Setelah dibeli, si A pengen bangun tanah yang telah dibeli tersebut. Ternyata di tanahnya si B yang dibeli A tadi ada emas kurang lebih 50 kg. Nak weduin apa Pak? Alhamdulillah anak kita. Niki boten. Beliau ketika mengetahui di situ ada emas banyak itu malah mengucapkan astagfirullahaladzim. Kemudian dia matur kepada si B, si B, kamu telah menjebak saya. Kamu ingin ya saya itu lama hisabnya di akhirat sehingga saya tidak segera masuk surganya Allah karena banyaknya harta. Maka ini tolong terima 50 kg emasmu ini, kurang lebih 50 kg emas. Si A B nggak mau. Secara hukum fikih ketika sudah dijual maka menjadi miliknya si A. Si B juga nggak tahu kalau ada emasnya itu. Nah, kemudian si A maksa, pokoknya harus kamu terima. Karena si B nggak mau terima, si A mengajukan gugatan di pengadilan. Tujuannya agar si B menerima emas kurang lebih 50 kg tadi. Bikin atas Indonesia ya rebutan. Di pengadilan bercerita ke hakim, Pak Hakim, indana hajah, kami punya hajat bahwa si B ini telah membohongi saya, telah menipu saya, telah menyesatkan saya. Kenapa? Aku beli tanahnya si B, kok malah di dalamnya ada emas kurang lebih 50 kg. Dan dia nggak mau terima emas itu. Aku nggak mau hisabku di akhirat lama. Kemudian hakim memberi keputusan, kalian berdua harus menikahkan anak kalian berdua, anak laki-laki perempuan. Setelah dinikahkan, emasnya diberikan kepada anak mereka berdua. Ini keindahan Hadramaut Shibam, keindahan Yaman. Sekarang tidak ada lagi. Negara Son'a di mana pengarang kitab ini itu berada, Imam As-Son'ani, pengarang Subulus Salam, kemarin bandaranya dibom. Jadi saya kemarin sempat berkunjung ke sana dan memang tidak bisa turun ke bandaranya, harus lewat darat karena dibom. Kenapa? Karena tadi tidak ada toleransi, tidak ada saling menghargai. Tahu sama-sama ada dalilnya tapi dipermasalahkan. Tahu sama-sama ada dalilnya tapi kemudian disalah-salahkan, dibid'ahkan. Misalnya di antara kita ada yang pakai bismillah, ya silakan pakai bismillah. Yang tidak pakai bismillah, ya silakan tidak pakai bismillah. Sama-sama ada dalilnya dan sama-sama sahih. Yang pakai kunut, monggo pakai kunut. Yang tidak pakai kunut tidak jadi masalah. Yang kunutnya setelah ruku, monggo, itu Imam Syafi'i. Yang kunut tapi sebelum ruku, itu Imam Maliki. Monggo silakan. Perbedaan itu merupakan sesuatu yang memang terjadi di zaman para sahabat. Enten sing berpendapat maca Quran itu sing dibuanterke ngagemik speaker. Berarti ini mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar. Tapi ada pendapat di dalam kitab yang lain, baca Quran itu dipelankan saja, nggak usah keras-keras, riak. Itu berarti mengikuti pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Memang sudah ada di zaman dulu.
Nah, saat itu memang tidak ada toleransi sehingga terjadi perang antar saudara yang akhirnya sampai sekarang berlarut-larut. Negara yang menjadi negara paling kaya di zaman itu sekarang mungkin menjadi negara paling miskin di Timur Tengah. Tapi semiskin apapun negara Yaman, negara di mana pengarang kitab ini itu dilahirkan, tetap akan diberkahi oleh Allah. Kenapa? Kanjeng Nabi telah berdoa, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi Syam dan Yaman. Makanya sampai hari ini walaupun perang piye-piye tetap di sana itu orang kuliah tetap biasa. Tidak ada wah ini perang kita kuliahnya libur, nggak ada kuliah libur. Walaupun perang, walaupun apapun terjadi tidak pernah libur, tetap berjalan. Di Syam, di Suriah tetap jalan. Syam itu Suriah sekarang, tetap jalan. Maka dua negara ini adalah negara yang banyak ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala karena didoakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sama dengan di Saudi itu ada negara Taif gitu, Taif. Kenapa Taif itu sekarang banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, banyak orang-orang yang menjadi ulama di sana? Inggih, dulu orang Taif ini kan nguncali batu ke wajahnya Rasulullah SAW. Sampai di dalam kitab Fiqhus Sirah dikatakan giginya Kanjeng Nabi ini berdarah, tubuhnya itu banyak yang lebam-lebam karena dilempar batu oleh orang-orang di Taif. Ketika malaikat mendatangi Kanjeng Nabi, jenengan kira-kira pengen nggak saya itu mengguncang gunung itu, saya timpakan ke dalam dirinya orang-orang Taif? Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai malaikat, Allahumma hdi qaumin, ketahuilah bahwasanya mereka itu tidak faham, maka jangan engkau sakiti mereka, karena mereka menyakitiku hakikatnya tidak faham atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku masih berharap kelak anak cucunya, kelak anak turunnya menjadi orang yang beriman dan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ucapan Rasulullah, Taif di Saudi menjadi kota yang makmur, kota yang subur, kota yang nyaman. Ibaratnya Solonya Indonesia itu ya, seperti itu. Makanya penting sekali bagi kita untuk selalu menyampaikan kalimat-kalimat yang positif, karena setiap kalimat yang kita sampaikan akan selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi utawi haqi wong muslim alal muslimi ing ngatasi wong muslim kang liya iku situn ana 6. Jadi haknya orang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Idza laqaita nalikane nemu sapa sirahu ing muslim fasallim mongko becik salam sapa sira alaihi ngatasi muslim. Yang pertama, ketika kita bertemu dengan muslim yang lain diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan salam. Di dalam penjelasan syarahnya dikatakan assalamu alaihi inda mulaqatihi liqauli idza laqaitahu fasallim alaihi wal amru dalilun ala wujubil ibtida' bisalam. Jadi menurut Imam Sun'ani, menurut Syekh Muhammad As-Sun'ani, mengucapkan salam itu menurut beliau adalah wajib. Jadi kalau ketemu orang di jalan, assalamualaikum, itu sangat dianjurkan sekali, dan yang mendengar salam wajib menjawab. Illa annahu nukila Ibnu Abdul Bar wa ghairu annal ibtida' bisalam sunnah. Walaupun nanti ada pendapat lain yang mengatakan sunnah. Artinya terkait masalah mengucapkan salam kepada orang ini ulama beda pendapat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah kalau ada yang wajib dan yang sunnah begini bagaimana Pak? Maka lebih baik kita ikut pendapat yang wajib. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Mengambil pendapat yang lebih baik, lebih berat seperti itu demi kehati-hatian. Bi'ifsya'is salam wa annahu sababun lituhab. Karena katanya Rasulullah di dalam hadis yang sahih Muslim, dengan kita sering mengucapkan salam kepada tetangga kita, kepada orang lain, maka akan menjadikan sebab satu dengan yang lain saling tambah mencintai. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, inna afdhalal a'mali it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Jadi sebaik-baik perbuatan menurut Rasulullah itu memberi makan orang lain, memberi makan tetangga.
Kemudian memberikan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Jadi memberikan salam itu tidak hanya kepada yang dikenal, kepada lam tu'raf pun yang tidak dikenal hendaknya kita mengucapkan salam seperti itu. Memberi makan terutama teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan. Utamakan zawil kurba, saudara dulu, bapak atau anak, yang ke atas atau ke bawah dulu. Kalau anak dan bapak sudah tercukupi, maka ammah atau kholah, paklik, bulik, paklik dari bapak, bulik, paklik dari ibu. Kalau sudah tercukupi, baru kemudian yatim, anak yatim. Anak yatim itu ketiga, bukan yang pertama. Kita kadang-kadang mikir anak yatim, santunan anak yatim, keluarganya masih ada yang kekurangan. Kita menyantuni anak yatim, keluarganya masih banyak yang punya hutang. Kemudian yang berikutnya adalah wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil, yaitu tetangga dulu. Kalau mau ngasih zakat, tetangga dulu. Kalau mau ngasih sedekah, tetangga dulu. Kalau membantu pembangunan masjid, utamakan masjid di sekitar kita dulu. Kalau mau bantu TPA, utamakan TPA di sekitar kita dulu. Baru yang lain. Seperti itu di dalam hadis yang lain, dalam ayat Quran. Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, katanya Ammar, sahabat Ammar. Kalau kita melakukan 3 perkara ini, maka iman kita akan sempurna di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, insafun min nafsik wa badlus salam lil alam wal infaq minal iqtar. Yang pertama adalah menjadi orang yang selalu menerima apapun takdirnya Allah Subhanahu wa taala, insaf. Yang kedua, mau menyebarkan salam kepada siapapun juga. Nah, makanya kalau walaupun kita masuk pintu rumah, walaupun kita nggak tahu di dalam ada orangnya tidak, tetap disunahkan mengucapkan salam. Yang ketiga, berinfak dalam keadaan apapun, berinfak dalam keadaan bagaimanapun. Niki. Jadi assalamualaikum ay antum fi hifdillah. Apa sih makna assalamualaikum itu? Assalamualaikum itu di dalam syarah hadisnya, penjelasan hadisnya adalah antum fi hifdillah. Semoga kamu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allahu ma'aka wallahu yushibuka wa qila assalam bi ma'na salam ay salamatullah wa mulazamatu lak. Ada pendapat di dalam kitab yang lain, maksudnya adalah semoga Allah membersamaimu, semoga Allah mencintaimu, semoga Allah menyayangimu. Yang kedua, wa idza ta'aka fa'ajibhu, nak diundang moro. Yang kedua, kalau diundang datang. Makanya kalau jenengan pengen menjadi orang Islam yang sempurna Islamnya, diundang tetangganya akikohan, diundang tetangganya mantenan, diundang tetangganya ada acara takziahan, maka ada tentang keluarganya meninggal, maka menghadiri undangan itu bentuk daripada ciri-ciri orang yang sempurna imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fatis qulubakum. Jenengan kalau pengen mengetahui saya itu imannya kuat atau tidak, cukup dilihat. Kalau kita diundang oleh tetangga kita kok semangat datang, saat itulah panjenengan memang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, di dalam syarah hadisnya dikatakan idza ta'aka umumun haqiyatur ijabati fi kulli da'watin yad'uhu laha wa khassal ulama bi ijabati da'watil walimah wa nahwa. Ternyata di dalam syarah itu diutamakan kalimat tadi itu berlaku umum, baik dia itu soleh atau tidak. Pokoknya nak agamanya Islam kita dianjurkan mendatangi. Khususnya ketika ulama diundang untuk acara walimah, itu sangat dianjurkan untuk datang. Di dalam penjelasan hadisnya, kenapa ulama itu perlu datang di acara perkawinan? Jangan-jangan di acara perkawinan itu akad nikahnya keliru misalnya, atau misalnya di sana akad nikahnya pakai bahasa Arab, tapi nggak ada yang paham bahasa Arab. Maka ulama ini dianjurkan datang di acara walimah. Pokoknya acara walimah ini acara yang sangat sakral, bukan sakral kemudian dipakai rewo-rewo, itu bukan sakral. Karena sah tidaknya akad perkawinan yang menjadikan halal tidaknya acara, yaitu senggama suami istri. Kalau sampai tidak sah bahaya. Kami kemarin ada kasus,
Ada seorang bapak, bapaknya meninggal, kakeknya lumpuh. Tiba-tiba si anak perempuan ini dinikahkan sama siapa Pak? Sama saudara laki-lakinya nggak ada, pamannya kan kalau nggak saudara laki-laki ada paman. Nah, setelah dinikahkan seminggu kemudian datang, ngapunten Kiai, niki saya sudah dinikahkan sama paman saya karena kakek saya lumpuh. Kemudian apakah nikah saya sah? Kholas, kamu sudah tanya ke hakim belum? Belum. Oh, nggak sah nikahnya. Jadi kalau ada bapak atau kakek itu lumpuh atau tidak ada atau mungkin hilang atau mungkin minggat nggak jelas, maka yang boleh menikahkan itu adalah wali hakim atau wali hakimnya mewakilkan kepada wali berikutnya dengan catatan harus ada keputusan dari hakim. Yang anak dhewe nggih tetep disuwanke KUA. Pak KUA niki jane mbah kula tasih sugeng. Tapi keranten mbah kula niki stroke mboten saged napa-napa angsal mboten kula wakilke kalian sinten Pak Lek kula. Kula mboten gadah saudara laki-laki. Kalau hakimnya boleh, kholas boleh. Kalau hakimnya enggak boleh, ya enggak boleh kan begitu. Karena hakim nanti kan juga memiliki tim ahli. Pak dokter sini, Pak dokter cek ini, kakeknya cek. Oh ngapunten niki Pak Hakim, memang stroke-nya kayaknya nggak bisa sembuh dalam waktu bertahun-tahun. Ya sudah diwakilkan begitu. Tapi kalau dokternya mengatakan Pak Hakim ini kayaknya besok sembuh, nah maka tidak boleh diwakilkan. Jadi itulah tujuannya pentingnya ulama itu datang di acara perkawinan, gitu. Ini banyak sekali. Kemarin ada tetangga kita itu sudah ketahuannya ketika sudah punya cucu ya. Jadi ada laki-laki nikah sama perempuan. Kemudian setelah itu punya anak buahnya, punya cucu buahnya, adalah anaknya kan. Kemudian salah satu dari tetangganya itu cerita, kula niku riyen nate ngertos napa suamimu atau kakek-kakek tadi itu pernah nyusu kepada ibunya istrinya. Berarti napa mertuanya. Wah, setelah dicek apa benar saksinya, tanya mbah-mbah yang sudah sepuh buyut-buyut, ternyata benar. Artinya apa? Perkawinannya gagal demi hukum, batal demi mboten sah perkawinannya. Jadi anak-anaknya ini adalah binya kepada ibunya. Makanya karena sepersusuan tadi. Makanya hati-hati nak menikahke tiyang niku kudu hati-hati. Wal aula ayyuqala innaha fi da'watil walimah wajibah. Nak kleru mboten napa-napa nggih. Kalau wingi enten sing protes Mbah Rozak. Mbah Abdul Rozak Sofawi niki nggih pun sepuh nikahke sinten bin Suwarto. Nak mboten Klentu Suwanto. Nah, niku terus wah jadi sedikit rame terus kalau ditelepon tenggene bajuri mboten napa-napa. Tenggene kitab Tuhfah mboten napa-napa. Asalkan memang orang tahu yang dimaksud perempuan ya perempuan itu. Oh, niki lho sing tak nikahke wong wedok niki lho. Wong wedok niki anake Pak niko. Adekan rodok-rodok kleru sithik mboten napa-napa. Asalkan orang tahu. Nah, sing mboten sah niku ngeten, tak nikahke anak wedokku sing teng kamar nika kalih jenengan. Padahal teng kamar niku enten anak wedoke kalih. Mboten sah. Wajibatun wa fi ma addaha mandubatun li thubutil wa'id ala man lam yajib fil ula dunasaniyah. Ngeten. Jadi ternyata orang kalau diundang enggak datang itu ada wa'id. Wa'id kalau ada yaknya itu berarti ada ada ancaman yang luar biasa pedihnya dari Allah ketika ada orang diundang tetangganya tidak datang. Niki bahaya. Niki hati-hati. Sak huruf tok niku pun maknane benten lho, Pak. Wa'dun niku kenikmatan, janji. Tak wa'idun itu artinya siksa yang pedih. Wallahul muwafiq muwafiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sing bener ngoten. Kadang-kadang niku mau balik niku. Pejabat-pejabat terutama. Kedawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Benten nggih. Nak wallahul muwaffiq tasdid, maka semoga Allah senantiasa membersamai kita dengan pertolongannya ila aqwamit thoriq, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kami mendengar bacanya enggak begitu. Keliru bacanya. Wallahul muwaffiq.
Sesungguhnya Allah itu bertempat tinggal bersama dengan ila aqwamit thariq, orang-orang miskin di tengah jalan atau di pinggir jalan ya. Niki kleru sak huruf kok pun fatal maknanya ya. Niki asalisu wa idastansuhaka fansuh. Ketika tetangga jenengan itu minta nasihat, maka dinasehati. Nasihat dinasihati. Tapi jenengan jangan mengikuti alur, nanti jangan-jangan malah menghibah. Jangan katut malah menghibah. Oh, suamiku begini. Oh gitu toh, oh begini, malah menghibah, hati-hati. Jadi curhat itu kadang-kadang malah menghibah. Kholas. Di dalam syarahnya dikatakan tolabun minka tuliba minka an-nasihah fanasuh. Dalilun ala wujub binasihah man yantasu. Jadi makanya dari dalil niki tidak boleh orang itu menolak permintaan diminta untuk memberi nasihat. Jenengan mampu. Ngapunten niki Masjid Al Mukmin butuh motivasi tentang kepemudaan. Dilalah jenengan punya kemampuan itu. Dia punya motivasi kemudahan, walaupun jenengan mungkin bukan yang ahli ngaji kitabnya besar-besar, tapi jenengan memang ahli, jenengan tidak boleh menolak. Jenengan menolak maka hukumnya haram di dalam kitab ini, nggak boleh. Jenengan ahli di bidang entrepreneur, bisnis. Masjid Al Mukmin adalah butuh training takmirnya tentang membisniskan sesuatu agar masjidnya tambah sejahtera. Jenengan nolak, maka itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kitmul ilmi, menyembunyikan ilmu enggak boleh. Maka kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kita sampaikan sesuai dengan keahlian kita. Wa adamul ghash lahu. Lah niki penyakit mubalek, penyakit yang menyampaikan materi, penyakit yang sing ngajar niku napa? Senang melebih-lebihkan. Niki wa'adamul ghaslahu. Niki enten Pak, iblis sing tugase niku nganu napa maes-maesi lambe kersane napa nikmat ketika nyeritake sesuatu dilebih-lebihkan. Hati-hati jenengan sing guru, dosen, hati-hati. Kadang ceritake tenggene muridnya niku dilebih-lebihkan. Wah, saat itu perahunya besar sebesar ini. Ben guyu, padahal tujuannya ketika ndadekke guyu niku ternyata tidak sesuai dengan fakta. Niki penyakitnya yang sing memberi nasihat. Ngaten. Wa zahiruhu annahu la yajibu nashahu illa inda talabaha. Maka secara zahir menurut Imam Muhammad As-Sun'ani tidak wajib bagi kita memberi nasihat kepada orang kecuali orang tersebut minta diberi nasihat. Wa nasu bi ghairi talabin mandubun. Tapi memberi nasihat kepada orang lain ketika dia butuh itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu minad dalalati 'alal khair wal ma'ruf. Karena memberi nasihat kepada orang lain adalah salah satu ciri-ciri perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Ketika ada orang lain itu bersin, maka jenengan mengucapkan maka orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Jenengan atau kita semuanya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kemudian dia jawab yahdikumullah. Niki penting sangat. Bisin al-muhmalah wasyin al-mu'jamah. Fashammithu qala sa'alabi yuqalu syamidul atas wa samida ta'ajul lahu bil huda wa husna samdi al mustaqim qala wal aslu fi sin al mumala faquli bati syainan al mu'jaman fihi dalun ala wujubi tashmid lil adis al hamid. Menurut Imam As-Sun'ani mengucapkan hamdalah, mengucapkan ngapunten yarhamukallah itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Di dalam hadis yang lain dikatakan di dalam Sahih Bukhari, ketika ada di antara kalian itu bersin maka bacalah alhamdulillah. Waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Waliyakul huwa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi ada dua pendapat. Enten sing cukup yahdikumullah, enten sing nambahi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Seperti itu. Ini sanadnya sahih, hadisnya sanadnya sahih. Idza atasa sa'atum falyaqul alhamdulillah. Ini redaksi hadisnya banyak sekali.
Ada di dalam redaksi yang lain, idza atasa ahadukum falyadhu kaffaihi ala wajhihi wal yakhfad biha sautahu. Nak kita semuanya sedang bersin, kalau kita semuanya sedang bersin, maka taruh tangan kita ke mulut kita, kemudian usahakan sepelan mungkin kita melakukan bersin. Ini adabnya. Jadi kita taruh di mulut kita, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan sepelan mungkin kita melakukan bersin seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridu lanalikane loro sapa man fa'udhu, ketika ada tetangga yang sakit maka dijenguk. Menjenguk tetangga yang sakit itu merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhentikan Imam Nawawi waqol wa nukilan Nawawi al-ijma' ala adamil wujub qala musannif yani alal a'yan wa idza kana haqqul muslim 'ala muslim fa sawa'un fihi may ya'rifuhu wa man lam ya'rifu. Nah, di dalam kitab ini dikatakan yang dijenguk itu Pak, yang jenengan kenal atau tidak dikenal. Mun pokoke nek enten tangga sing gerah, enten tangga sing sakit dijenguk ngoten. Nah, teng kampung niku enten sing sakit nang rumah sakit mbon numpak truk bareng-bareng. Sampai saat ini numpak truk bareng-bareng jenguk tanggane sing nembe gerah. Kemudian wa huwa amun likulli maradin. Penyakitnya apapun, enggak cuman penyakit sing mlebu rumah sakit, apapun. Termasuk punya masalah itu juga perlu kita jenguk, penyakitnya apapun. Ngoten. Wa qadistusniya minhu ar-ramdu, kecuali penyakit yang menular. Tetanggane nembe punya penyakit apa demam berdarah, penyakit yang menular lah, jangan dijenguk. Kalau dijenguk malah bahaya. Nah, enten penyakit niku Pak ampun wedi. Wonten kitab dipengendikaken sinten enten balak semua makhluknya Allah itu hakikatnya hidup. Buah-buahan itu berzikir kepada Allah, ikan itu berzikir kepada Allah. Saat itu ada wabak, ada virus kalau kita nyebutnya. Kamu mau kemana? Kalau niku badhe tenggene Baghdad. Lho lah napa? Kalau diperintahke kalih Gusti Allah, mungkin mengenani tiang sing jumlahe tiang 700. Oh, nggih. Kemudian pulang-pulang malaikat taklet lho sampean kok jare didhawuhi Gusti Allah mateni wong 100 kok sing mati wong 10.000. Nggo ngeten lho malaikat. Jane kula niku gur tiyang 100 tok sing tak kenani. Tapi mergo sing wedi wong 10.000, sing mati wong 10.000. Makane nek enten penyakit mboten sawa wedi pun pede mawon. Sing penting nak salat qobliyah subuh niku rakaat pertama membaca alam nasroh, rakaat kedua membaca alam taro. Wonten kitab Qulyubi dipengendikaken barang siapa orang yang melakukan itu maka tidak akan sekali-kali hidupnya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali sering mandi taubat. Dalile pun ditengene kitab Diaul Budu. Dan niki jadi nak jenengan badhe subuhan ngeten mandi tobat mandi komplit. Kula niat mandi tobat sunatan lillahi ta'ala. Tiyang niku nak biasa mandi sakderenge subuh, biasane awake diparingi sehat. Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waja'a bi aini man waja'a bi aini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam la ya'udu illa ba'da salasin. Enten pendapat sing ngendika nggih wonten hadis lintu wa fihi rawa majrub. Nah, hadis ini diperdebatkan kesahihannya. Cuman hadisnya ditulis oleh Muhammad As-Sun'ani, Syekh Muhammad As-Sun'ani dalam kitab ini, Kanjeng Nabi niku mboten nate jenguk tiyang sakit kejawi sampun 3 hari sakit. Hari pertama belum dijenguk, hari kedua belum, hari ketiga baru dijenguk. Niki Rasulullah. Niki menurut pendapat yang ini, walaupun ada pendapat yang lain enggak harus nunggu 3 hari. Wa mafhumuhu kama urifat dalun ala annahu la yu'adu dhimmi illa annahu qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam ada khadimul dhimmi wa aslama bi barakati iadatihi. Lah, kalau kita membaca tekstual hadisnya kan hakul muslim ala muslim, berarti kepada orang kafir tidak memiliki hak. Artinya menjenguk
tetangga yang kafir itu bukan sesuatu yang wajib. Cuman ini kan satu hadis. Ternyata di dalam hadis yang lain dikatakan Kanjeng Nabi semasa hidupnya juga menjenguk orang non-Islam yang sakit. Siapa? Contohnya budaknya itu ada yang non-Islam, budaknya Kanjeng Nabi. Dan ketika dijenguk, dimuliakan, diseneng-senengki, pokoknya dihibur, ternyata budaknya akhirnya masuk Islam. Orang kafir tadi loh dijenguk terus akhirnya masuk Islam. Makanya Islam itu harus menghadirkan keindahan, menghadirkan sesuatu kesejukan kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi. Wa kadzalika zara ammahu Aba Thalibin fi maradi mautihi wa uridu alaihi kalimatul Islam. Begitu juga Abu Thalib itu sebelum meninggal dijenguk oleh Rasulullah SAW ketika sakit seperti itu. Asadisu wa idza mata fattabi'hu. Yang keenam, ketika saudara kita ada yang sakit, ada yang mati, maka uruslah jenazahnya. Niki ngurus jenazah niku wajib. Dalilun ala wujud syi'i janazatil muslim ma'rufan kana ghairu ma'ruf. Baik orang yang sakit, yang mati itu terkenal atau tidak. Pokoknya nak enten tiang mati, baik Islam atau tidak, tetap wajib kita urus. Jadi yang kita urus nggak cuma Islam toh, yang non Islam pun kita urus. Kita kenapa di takziyahi ngoten lho. Takziah niku dalam rangka ibroh. Makanya kalau ingin debat para ulama, gara-gara ada seorang habib besar ya, habib yang terkenal masyhur itu jenguk orang mati, mendatangi orang mati takziah, orang matinya non Islam, kemudian dia berdoa di depannya. Oh, ini dalil mendoakan orang mati yang non Islam itu boleh-boleh saja. Nah, ini dalil. Ini konslet niki. Nah, kemudian ulama terus mana dalilnya? Itu Mbah Yai itu juga mendoakan. Mana dalilnya? Jawabannya Mbah Yai itu mendoakan. Ternyata setelah dikonfirmasi sama tim, Mbah Yai ngapunten, Mbah Yai Habib ngapunten Bib, kok sampean mendoakan orang mati yang non Islam niku dalilnya dari mana? Bukannya semua kitab mengatakan haram. Apa jawaban beliau? Loh, sampean iku lho, aku ngatong ini ndongake ya Allah, mugi-mugi anak-anake mayit niki mboten mati kaya bapake. Niki kudu konfirmasi riyin. Kemarin sempat perdebatan yang cukup panjang di Masjid Agung Surakarta. Debat lama dari pagi sampai sore gara-gara kiai niki wau. Nah, do mboten wani sowan kiai ini soalnya do segan. Niki nggih. Nah, kalau kepada orang non-Islam kita ibroh ya Allah. Ampun sampai kula mati dalam keadaan mboten mlebet Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dipun ngendikaken wonten kitab niki wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol unduru ila man huwa asfala minkum. Nek awake dhewe niku ndelok urusan donya, maka delok wong-wong sing enten teng ngisore awake dhewe. Nek masalah ngomah niku ndelok tanggane sing luwih elek ngomah. Nek masalah bojo ndelok tanggane sing luwih elek bojone. Ji, urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, oh enggak boleh. Urusan akhirat kita disunahkan hibtoh. Hibtoh niku iri dalam kebaikan. Wah, tanggoku kayak setiap hari datang ke Masjid Al-Mu'min, sholat hajat, sholat tahajud terus, aku enggak boleh kalah. Dan ini sunnah hukumnya. Ana al-laili wa ana an-nahar, yajluna ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, tetangga saya itu kok dikasih ahli Quran, hafal Quran, deres Quran sesore dalu. Kula iri pengen duwe anak sing kaya ngoten niku sunnah hukumnya. Jadi seperti. Tapi kalau urusan dunia, mobil, lihat tetangganya yang lebih jelek. Oh, masalah rumah, baju, lihat tetangganya yang lebih baik. Jadi jangan melihat yang lebih atasnya. Wala tangdur lan aja ningalono sapa sira kabeh. Niki wonten tak sarahipun. Jadi kalau kita baca hadis bolak-balik, ayo ngagem syarah. Niki kitabnya gede lho, Pak. Niki kan namung sak jilid. Ada 4 jilid kitab. Jadi Bulughul Maram cilik niku dijambarke karo Imam Sunani dadi 4 jilid, besar sekali. Karena beliau menjelaskan dari hadis-hadis yang lain. Fid dunya fayadhu ilal mubtala bil asbab wa yantaqilu minhu ila ma faddala bihi alaihi min al-afiyah allati aslu
kulli in'am wa yanzuru ila man fi khalqihi naqsun min 'amin aw salam abun. Misalnya ngapunten jenengan ada orang diciptakan wajahnya itu ndelalah mboten patek terakreditasi katanya. Mboten patek ganteng. Nggih pun alhamdulillah ya Allah, kula wajah yang mboten patek ganteng tapi tasih dipun paringi saged mirsani, saged midhanget. Masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Daripada orang-orang yang wajahnya tidak bisa, kepalanya tidak bisa dipakai mendengarkan. Wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Kalau kita memandang orang itu yang lebih tinggi dari kita, maka akan timbul perasaan kita akan malas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdar ay bil jimmi muhammalan. Wonten syarahipun dipungendikaken ana fadla bil iqlal wa an'ama alaihi baqalah tabi'ahul amwal fil hali wal mal wa yanzuru ila man ibtala bil fakri. Awake dhewe nak taksih dipun paringi saged tembas HP delok tanggane sing mboten saged tembas HP niki. Jadi salah satu ciri-ciri umat yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad, untuk masalah dunia dia lihat orang yang lebih buruk dari dirinya. Tapi untuk masalah akhirat dia mencari, melihat orang yang lebih baik daripada dirinya. Jadi nak masalah Quran, delok tanggone sing ahli Quran. Jangan wah lumayan lah aku sedina 2 juz kae 1 juz mboten rasane. Aku sedina 10 juz kae 5 juz. Oh, makruh hukumnya. Kalau masalah Quran, ngaji, amal ibadah, infak, lihatlah yang lebih banyak. Ngoten nggih. Jangan kalah sama Atta Halilintar itu, pajaknya 7 miliar per tahun. Wa'an Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Beliau Nawas niku nate matur, Kanjeng Nabi nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi, sing jenengan karepaken perkawis ingkang sae niku napa? Ingkang jenengan maksud perkawis ingkang awon niku napa? Kanjeng al birru husnul khulqi wal ismu ma haka fi sadrika. Maka Kanjeng Nabi ngendika, yang aku maksud dengan birru itu adalah yaitu orang yang akhlaknya indah. Ngeten Pak. Khalqun itu jamaknya ada 2. Ada khulukun, ada akhlakun. Nah, sedangkan khulukun atau akhlakun itu memiliki makna berbeda. Yang satu itu akan kekal, yang satu itu hanya sementara. Jadi kalau cari pendamping hidup, maka carilah yang punya akhlak yang baik, tidak hanya punya wajah yang baik. Karena pendamping hidup itu akan menjadi sebab kita menjadi orang yang baik atau tidak. Wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyutali alaihin nas. Pokoke nek jenengan badhe mirsani, jane aku kuliah nang UNS niku saya napa awon. Lihat hatimu. Kalau hatimu mengatakan baik, pun itu akan dianggap baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati Anda memandang jane aku ki pengen kuliah nang UNS tapi kok yo ngeten. Nah, jadi kalau ada tapi-tapinya, maka itu pun juga tapi-tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Makane wong Jawa niku enten bahasa krentek. Ikuti krentek, ojo ikuti karep. Ikutilah kata hati paling dalam, jangan mengikuti yang namanya keinginan nafsu yang ada di luar. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bi bidarin amin. Idza kuntum nalikane ana sapa sira kabeh salah satu niku wong telu, fala yatanaja isnani dunal akhir hatta takhlatu binnas ay wa lahu min ajli annadzalika yahzan. Jadi nak jeneng adabnya, adab niku napa? Akhlake Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku mboten seweneng nek enten tiyang ngobrol kok teng mriku enten tiyang sing dinggurke. Jenengan bertiga bertemu niku lho, salah satu berkumpul kok ternyata jenengan hanya berbicara berdua tok, yang ketiga tidak diajak berbicara, maka orang seperti itu sangat dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya hati-hati.
Wa an Nabi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yuqimur rajul ar-rajula min majlisi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Dipengendikakan jangan duduk di tempat duduk yang sudah diduduki oleh orang lain. So, jangan duduk di tempat duduk yang sudah dipesan oleh orang lain. Niki adab. Jadi akad pesanan itu boleh kecuali di tempat wakaf gitu Pak. Jenengan saya nggak tahu ada tradisi atau tidak. Jadi misalnya kan ini kan ada soft. Jenengan sengaja datang awal waktu naruh sajadah di situ. Boleh apa tidak? Boleh jika memang tidak ada orangnya. Tapi kalau misalnya naruh sajadah kok dikhawatirkan akan mengurangi bagian daripada jumlah jamaah, maka booking tempat sholat seperti itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram susah. Ya? Haram susah. Naruh mushaf. Di Masjid Haram itu susah. Iya, di Masjidil Haram susah. Makanya kalau kita sholat, nggih booking mboten napa-napa kalau memang ada tujuan dan jenengan yakin pasti sholat di situ. Jadi booking itu jadi haram jika memang dia tidak suruh semua sholat di situ atau hanya main-main saja. Idza akala ahadukum ta'aman fala yusmah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Dipengendikaken bi dalilun ala annahu yajibu li aqil yadi aw ilqaiha. Jadi jenengan itu dilarang oleh Allah, tidak dianjurkan. Kalau mau makan itu hendaknya pertama turut pinggirin, pinggir. Yang kedua tangannya dicuci dulu kalau mau muluk, dicuci dulu. Yang ketiga membaca bismillah. Niki adabnya orang makan. Ibu ketika akan idza akala ahadukum ta'aman fala yusmah yadahu hatta ya. Nah, kemudian adab yang berikutnya adalah hendaknya di majelis kita itu berebut untuk meluaskan yaitu miliknya orang lain. Meluaskan, misalnya jenengan itu tinggal tidur di masjid atau duduk di tempat wakaf, jangan sampai duduk di tempat wakaf atau masjid kemudian menempati tempatnya orang lain. Mempersempit tempat itu tidak dianjurkan. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Assalamul shahiru fil kabir, hendaknya orang yang masih muda mengucapkan selamat kepada yang sudah dewasa. Wa 'alal qaidi wal qalil, kemudian kepada orang-orang yang duduk, wa 'alal qaidi wal qalil 'alal kasir, kepada orang-orang yang duduk memuliakan orang yang berdiri, dan orang-orang yang sedikit hendaknya memuliakan orang yang banyak. Niki adab. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat, maka adatnya harus dijaga. Wal qalil al kasir, dimengendikakan waraqib alal masyi, dimengendikakan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan yang membutuhkan. Ya. Puasa itu kan waktunya pada pupuk sampai terbenam matahari. Kemarin ada yang menerangkan makan sahur itu setelah ambil piring kemudian akan pupuk. Teruskan gimana? Kalau menurut pemahaman yang kami pahami dari pendapatnya 4 mazhab, hadisnya sama Pak, hadisnya sama. Jadi hadis yang dipakai oleh NU, Muhammadiyah dan yang sama. Cuman 4 mazhab ini memahami hadis tersebut itu bukan hadis yang dipakai untuk masalah puasa, tapi dipakai untuk sholat yang lain. Jadi jangan buat maghrib atau sholat yang lain dalam keadaan puasa, daharan pun siap. Ini teng Bukhari. Kemudian ada adzan, maka selesaikan dulu makannya. Jadi jangan sholat dulu, tapi selesaikan dulu makannya. Nah ini penjelasan. Mau makan sahur, mau makan sahur, ambil piring, baru ambil Kak, belum makan. Kemudian azan subuh itu terus meneruskan. Jadi makanya penjelasan para ulama itu tidak dipakai untuk puasa wajib.
Itu menurut penjelasan ulama. Karena ada hadis yang lain mengatakan para sahabat itu bersama Rasulullah berhenti makan sebelum adzan subuh kurang lebih 50 ayat. Seperti itu. Ini menurut penjelasan beberapa ulama berdasarkan hadis yang sama. Kadang-kadang satu hadis tapi maknanya banyak kan menurut. Cuman yang dipakai oleh 4 mazhab itu. Jadi hati-hati. Kalau untuk sholat raweh itu mungkin afdolnya itu 2, 3 atau 4 sama. Yang kedua, saya pernah dengar bahwa ternyata di sholat witir itu ada kunutnya. Itu bagaimana? Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi sholat tarawih itu 20 rakaat. Maliki 36 rakaat. Kemudian tapi sholat tarawih boleh berapapun rakaat. Ada yang berpendapat 8 rakaat betul apa-apa. Cuman kalau jenengan tanya, apakah sholat tarawih boleh 4 untuk 4 madhab tidak mengatakan boleh, tidak ada. Tapi kalau jenengan pengen sholat tarawih 4 yaitu berarti pendapat mengikuti Muhammadiyah, betul apa. Tapi kalau jenengan tanya kepada kita, karena hadisnya kan masna niku kan sihut muntahal jumuk, masna niku warus wasulasa warubah. Jadi kita nikah itu boleh 2, 3, 4 maksimal 4 gitu. Jadi makanya hadisnya sholat tarawih itu masna berarti 2 rakaat. Ini menurut penjelasan 4 madhab seperti itu. 4 madhab. Yang witirnya tadi. Witirnya ada yang Imam Syafi'i berpendapat 21, Imam Maliki 3 rakaat salam. Boleh pilih terserah semudi. Kalau kunut itu disunnahkan tanggal 16 sampai tanggal 30. Sunnah kunut. 16 sampai 30 nih. Hadisnya ada di dalam kitab niki, nanti di bab awal nih, di jilid 1. Sahih. Nggih. Mau tanya di lapangan banyak terjadi wali yang madrul itu bagaimana solusinya? Wali yang Madrul. gambaran ini pun. Wali madrul itu orang tua yang tidak mau menikahkan kepada. Astagfirullah. Pikiran kula niku wali songo niku. Wali nikah to nggih. Kata tadi malam kula nembe mawon ngaji bab manaqib Jawahirul Ma'ani, jadi pikirnya wali. Nah, ketika wali tidak mau menikahkan anaknya, maka yang boleh memutuskan hakim. Ini orang tua nggak mau menikahkan anaknya, kenapa ini? Nanti biasanya dipanggil sama hakim. Pokoknya ngeten lho Pak, urusan syariat itu hampir separuh tidak bisa meninggalkan negara, nggak bisa. Jadi misalnya orang cerai ya harus negara, orang melakukan nikah harus negara, ru'yatul hilal harus negara, nggak bisa individual, nggak bisa. Maka tidak bisa meninggalkan negara. Orang bisa dihukum zina harus ada putusan negara. Nah, nanti misalnya ada wali yang mempersulit anaknya nikah, memang ada iblis namanya A'war. Iblis ini menggoda orang tua untuk mempersulit anaknya menikah. Ketika ada wali yang mempersulit anaknya menikah, anak itu boleh mengajukan ke pengadilan. Ini bapak saya ini bagaimana nggak mau menikahkan saya, bolak-balik tak golek calon mboten purun nikah. Jangan-jangan bapaknya itu memang tidak mau menikahkan anaknya, maka nanti hakim yang memutuskan itu. Hakim kan dianggap sebagai orang yang mampu memandang apakah dia begini atau begini. Hakim yang memutuskan. Hakim mengatakan kamu harus menikahkan, ya menikahkan. Kalau hakim mengatakan oh ya jelas dong sampean nggak dinikahkan, lah sampean S2 calon lulusan SMA kan tidak kafaah, mungkin seperti itu. Lah nanti hakim yang memutuskan. Ada isbat di dalam pengadilan. Ini bisa mengambil alih. Ini bisa mengambil alih. Ketika ketika misalnya hakim memandang ini orang tua memang mendolimi anaknya, anaknya, maka bisa nanti mengangkat muhakam. Nah ini urusan pengadilan nanti. Hakim itu kan boleh mengambil banyak opsi, kira-kira opsi muhakam atau opsi yang lain, atau memaksa orang tua menikahkan anaknya. Kadang-kadang orang tua ada nih Bu, orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya ada, bukan karena memang
males atau tidak cocok dengan calonnya, memang betul purun menikahkan, nggak boleh seperti itu. Apalagi sampai tidak menikahkan anaknya, sedangkan anaknya itu sudah hampir terjerumus pada perzinaan, maka nggak boleh, harus menikahkan anaknya. Jadi tidak bisa langsung dipindah wali akrab yang Betul sakit. Memindah wali itu hakim yang boleh menentukan. Bahkan sampai setruk saja nunggu hakim. Jumhur ulama begitu. Enten lintung? Ya. Tapi masalah mendoakan jenazah. Saya pernah membaca Rasulullah itu pernah dihalang-halangi oleh sahabat ketika mau mensolatkan orang munafik. Di masyarakat kan ada orang yang mungkin hampir nggak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong. Itu gimana hukum mensolat? Nyeten. Jadi ada banyak hadis yang sama-sama derajatnya sahih menjelaskan itu. Yang pertama, Kanjeng Nabi niku pernah ingda majelis Rasul fi Babil Madinah. Hadis pertama, Kanjeng Nabi niku pas Nabi lenyeh-lenyeh tenggene ngajenge pintu Madinah. Enten jenazah, faida jenazah, ada jenazah lewat. Kemudian Kanjeng Nabi nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi jenengan dipun aturi ngimami salat. Kanjeng Nabi ngendika, aku tidak boleh oleh Allah mensolati jenazah yang masih punya utang. Itu contoh pertama. Nah, Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi nyuwun tulung solati Kanjeng Nabi. Terus datanglah malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, orang ini sudah ditebus hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia setiap hari walaupun punya hutang tapi istiqomah membaca Al-Ikhlas 100 kali. Yang pertama. Yang kedua, enten pas perang napa niku Khandaq napa ada beberapa peperang sahabat niku nyimpen napa baju besi. Jadi harusnya kan harta rampasan perang dibagi. Niki korupsi kata. Kanjeng Nabi ketika dia mati Kanjeng Nabi enggak mau nyolati. Kenapa? Dia orang yang munafik, tidak jujur, yaitu menyimpan tidak amanah, kira-kira begitu. Niki. Nah, seperti itu. Memang ada hadisnya yang menjelaskan masalah seperti itu. Nah, terkait masalah orang yang tidak mau bagaimana kita terhadap orang yang jarang sholat dan orang yang tidak mau sholat, itu ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i dengan dalil man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, sing penting jek maca la ilaha illallah tetap mlebu surga, maka beliau berpendapat dengan hadis yang sahih tersebut maka tetap wajib disolati selama dia masih Islam. Imam Hambali enggak. Imam Hambali pakai hadis yang tadi. Pokoknya nak wong niku ninggalke salat. Hadisnya ada 5 atau 6 itu di dalam kitab Bulughul Maram di bab awal. Orang kok meninggalkan sholat, kemudian dia itu diminta untuk tobat dalam waktu sholat jamak. Misalnya dia meninggalkan sholat duhur, kemudian tobat sampai maghrib, kan berarti sudah nabrak waktu jamak, maka dia harus ditakzir. Tetap nggak mau sholat dikodok, maka harus dibunuh. Nah, makanya kemudian para ulama mazhab Hambali berpendapat nak ninggal dia sholat dengan sengaja, kemudian dia itu ninggal ke sholat dengan sengaja, tapi dia masih beriktikad sholat itu wajib, maka dia tetap dianggap Islam, tapi ketika mati tidak boleh disolati. Imam Hambali. Nah, cuman tetap dikubur di kuburannya orang Islam karena dia masih syahadat. Jane percaya kali sholat, cuman mboten purun sholat. Tapi nak pun ta'adda, pun ngenyek, ngapain sholat itu nggak wajib loh. Sudah beretika sholat nggak wajib, kafir hukumnya. Kalau kafir otomatis semua nggak ada khilaf. Tapi kalau dia masih malas-malas, ulama beda pendapat. Nah, sebaiknya kita ikut yang mana? Ikut yang kebiasaan saja. Dan daerah mereka biasanya nak yang jarang sholat disolatin nama mboten. Dan ini ikut kebiasaan saja. Soalnya kalau ini kasus tenggene jebres nggih gue kir. Nah, keluargane delalah kok konangan mboten patek sholat, mboten disolati. Karena memang ustadz yang ceramah di sana mungkin kebetulan alumni Saudi. Hambali madhab ini. Hambali. Terus kula dipun dugeke, pripun niki kita. Nah, terus kula sanjang lan iki dibongkar saged mboten jenazahe. Lah kok ngoten? Lah kan kudu didusiriin. Nyolati jenazah kan enggak boleh kalau belum dimandikan. Paham nggih? Kan syaratnya nyolati jenazah kan ba'da tahassul, ba'da dimandikan. Ternyata enggak mungkin Pak Yai. Lah niki pun dangu dimakamke. Ya sudah,
nggak usah disolati. Wajah tetap disolati. Waduh nih, terpaksa buka kitab. Oh, ada pendapat bahwa bolehnya mensolati mayit walaupun belum dimandikan. Ada pendapat walaupun pendapat itu bukan pendapat yang paling muktamad. Ada pendapat. Jadi kita ngeten loh, dakwahnya Islam itu harus membahagiakan, tapi tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis yang berdasarkan penjelasan para ulama. Jadi intinya khilaf, Pak. Ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali dengan hadis yang sama-sama sahih. Enten lintu. Nikah sirri. Nikah sirri itu nikah sirri niku perlu izin istrinya mboten ya. oh tang undang-undang saya tanglet Pak sinten wah Biasanya banyak peminat. kalau ini enten seminar nasional ilmiah di para ahli hukum. Kula kan ngisi masalah nikah sirri ini. Di masa pandemi itu alibi atau solusi. Nikah sirri niku wonten kitab napa namanya ini ada Busyariyah atau di dalam kitab Al-Qalam Tasbihul Jinaiyah Islam itu sangat tidak dianjurkan nikah sirri. Ketika suatu negara telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan. Nikah sirri niku sah. Cuman memang nikahnya tidak dicatatkan kepada negara. Jelas Pak, nikah sirri itu merugikan istri. Kalau misalnya nikah sirri, kemudian si wanita tadi itu delalah mboten cocok kali wong lanang iki, kan pengen cerai. Hak cerai itu hanya milik suami. Lah mboten saged cerai. Tapi nak nikahnya di pengadilan, ngapunten, di KUA kan ada talak taklek itu. Nak saya mboten saged maringi nafkah sekian bulan, kalau saya enggak menyakiti istri sekian hari, maka dengan membayar 12.500 rupiah ya nak betul itu. Pokoknya sak monten lah. Niku kemudian saya kasihkan kepada hakim sebagai iwat, maka jatuhlah talak satu. Jadi istri masih punya kesempatan karena ada talak taklek tadi. Nah, nak nikah sirri napa nggih talak taklek kan mboten enten. Ngoten nggih. Wong lanang kan pados penak. Wong itu niku nak dirayu pun wah manut. Nah, nikah sirri niku sah, cuman tidak dianjurkan syariat kecuali ketika negara melarang nikah sirri. Ngoten. Kalau ini enten PNS kan rada angel nikah gitu. Undang-Undang 15 tahun 2014 rada angel 5 2014 tentang PNS dosen dan guru. Niku nak nikah niku kan wangil banget karena nikah poligami itu harus izin atasan kan ngoten. Dan istri yang pertama istri yang kebetulan sama-sama PNS tidak boleh jadi istri kedua. Kalau ini yang naudzubillah gitu. Seorang profesor nyebut profesor pengen nikah mulai kalih mahasiswi ini sing kebetulan di PNS. Padahal istri pertama itu adalah bukan PNS, wah pengen nikah. Nah, profesor kan izinnya gampang, atasannya kan tetap sama-sama profesor gampang, bodoh-bodoh yang hebat. Tolong saya izinkan, saya mau poligami. Bahkan istri kamu yang kedua kan PNS nggak bisa itu. Maka istri pertama dicerai dulu, ya Pak. Istri kedua tadi dinikahkan menjadi istri pertama. Istri pertama yang tadi dirujuk kembali. Nah, ini caranya gitu. Itu sampai segitunya.